kalau batik itu merupakan budaya warisan Indonesia yang diakui dunia. Nah, menurutku kita harus sering-sering pakai batik, nggak cuma di hari tertentu aja tahu. Iya sih, tapi kok kayaknya kalau pakai batik kayak ketinggalan zaman ya. Mendingan kita pakai pakaian modern kayak di luar negeri. Tapi malah kalau kita nggak bangga dengan budaya sendiri, lalu siapa yang akan menjaganya? Batik itu kan punya makna dan sejarah yang sangat mendalam. Kita nggak cuma memakai kain, tetapi melestarikan sebuah tradisi. Aku juga dulu pikiran sama kayak Malika kok. Tapi sekarang aku sadar kalau batik itu keren loh. Bahkan sekarang banyak desainer-desainer yang membuat batik itu dengan desain-desain yang lebih modern dan juga kekinian. Oh iya, benar-benar. Iya benar juga ya. Bapak. Ini kalian lagi ngomongin batik kan? Iya, Duduk, Pak. Ngomong-ngomong soal batik, betul tadi apa kata Anissa? Menggunakan batik itu merupakan cara kita menjaga identitas nasional. Dan juga menggunakan batik itu menunjukkan bahwa kita cinta terhadap budaya Indonesia dan menjaga identitas bangsa. Udah Bapak duluan ya, kalian lanjutin aja. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Gimana kalau besok kita pakai batik? Kita ajak semua teman-teman kampus kita pakai batik juga, biar kita bisa menunjukkan identitas bangsa kita. Aku setuju. Oke deh, kalau gitu aku ikut. Ternyata baju batik itu bukan cuma tentang pakaian kan, tapi juga tentang melestarikan budaya. Benar. Oke, aku juga setuju. Karena sekarang kita udah bisa pakai batik setiap hari atau kapanpun itu, dan juga bisa dengan outfit yang lebih kekinian, outfit juga yang lebih baik. Oke. Halo semuanya, wah kita semua pada pakai batik, ini keren banget. Kita sudah menunjukkan identitas nasional kita. Aku suka banget deh melihat banyak orang sekarang yang lebih sadar akan pentingnya memakai batik. Batik ini bukan hanya menjadi pakaian saja, tapi menjadi bagian dari kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia loh. Aku juga jadi bangga deh kalau pakai batik. Ternyata kalau pakai batik itu kita bisa jadi dekat gitu sama budaya Indonesia. Aku juga jadi lebih percaya diri sih pakai batik, karena kan ternyata bisa dipaduin dengan gaya modern sekarang. Jadi terlihat keren. Iya, bener banget ya. Wah, kalian semua hari ini pada pakai batik ya? Bapak bangga sama kalian. Kalian semua telah melakukan perubahan yang besar. Ingat, menjaga identitas nasional itu bisa dilakukan dengan kebiasaan yang kecil. Dan hari ini, kalian semua telah melakukan langkah yang luar biasa. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah tersebut yaitu batik bukan hanya selembar kain dengan corak yang indah. Ia adalah simbol dari perjalanan sejarah, identitas bangsa, dan kebanggaan atas budaya kita sendiri. Setiap motifnya menyimpan filosofi, setiap warnanya punya makna, dan setiap helainya menyuarakan cerita dari masa lalu yang masih relevan hingga hari ini. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan global, kita sering lupa bahwa akar budaya yang membentuk siapa diri kita. Kita mulai silau oleh tren luar. Lupa bahwa kita memiliki kekayaan budaya yang tidak kalah hebat. Disinilah pentingnya mengingat kembali siapa kita dan dari mana kita berasal. Lewat cerita sederhana tadi, kita belajar bahwa mencintai budaya sendiri tidak harus dengan hal besar. Langkah kecil seperti mengenakan batik bisa menjadi simbol nyata kepedulian kita. Bukan hanya simbol identitas, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap para pengrajin, pejuang budaya, dan leluhur yang mewariskannya kepada kita. Zahra, Malika, Najwa, Anissa, dan Pak Almus bukan hanya tokoh dalam drama. Mereka adalah cerminan dari kita semua. Ada yang bangga, ada yang ragu, ada yang mulai sadar, dan ada yang memimpin dengan bijak. Namun yang terpenting, mereka semua akhirnya berjalan ke arah yang sama, yaitu menjaga budaya bangsa. Kita pun bisa menjadi seperti mereka, memulai dari diri sendiri, mengajak orang di sekitar, lalu bersama-sama membangun kesadaran bahwa budaya adalah bagian dari jati diri. Karena tanpa budaya, kita hanyalah bangsa yang kehilangan arah dan makna.